Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di media pembelajaran daring mata pelajaran sejarah Indonesia. Untuk kali ini kita akan memasuki bab kedua, yaitu tentang zaman praaksara di Indonesia. Tentunya sudah pernah dibahas pada tingkatan sebelumnya tentang arti dari praaksara itu sendiri. Praaksara diartikan mengenai zaman sebelum kita mengenal tulisan, atau dikatakan nirleka. Di beberapa negara tersendiri berakhirnya masa praaksara itu berbeda-beda masanya. Kalau di Indonesia itu berakhirnya masa praaksara ketika ditemukannya prasasti Yupa di Kalimantan. Oke, yang akan kita bahas pertama itu adalah tahapan perkembangan zaman pada masa praaksara. Zaman praaksara atau zaman prasejarah adalah zaman manusia belum mengenal tulisan. Jadi di sini manusia belum mengenal tulisan. Zaman praaksara juga disebut sebagai zaman nirleka, yang berarti zaman ketika tidak adanya tulisan. Nir itu tidak ada, leka tulisan. Nah, pembabakan untuk bumi sendiri atau dunia itu kalau dalam pengetahuan sejarah itu ada yang pertama, bumi itu dalam masa yang tertua, dikatakan arkaikum atau azaikum. Nah, pada zaman ini itu berlangsung kira-kira selama 2500 juta tahun. Jadi dijelaskan dalam sejarah itu pada masa ini belum ada tanda-tanda kehidupan. Artinya bumi itu baru terbentuk. Itu baru terbentuk, jadi masih dalam keadaan yang sangat panas. Yang kedua ada Paleozoikum, zaman kuarter atau zaman kehidupan tua. Nah, ini di sini adalah zaman yang berlangsung kurang lebih 340 juta tahun. Di sini mulai ada kehidupan, cuma kehidupan itu seperti binatang tak bertulang belakang, seperti cacing. Nah, ini contoh ada gambar pada masa kehidupan Paleozoikum atau kehidupan tua. Ini merupakan sebuah fosil pandu. Lalu yang ketiga ada Mesozoikum, zaman kehidupan pertengahan. Nah, zaman ini juga dinamakan sebagai zaman sekunder atau zaman kedua. Ini mulai berlangsung kurang lebih 140 juta tahun. Nah, pada masa Mesozoikum ini mulai muncul binatang reptil. Nah, ini kalau reptil yang ada itu seperti yang ada di cerita-cerita, ada dinosaurus, buaya, reptil-reptil raksasa. Ini nanti mengalami kepunahan, jadi reptil raksasa ini punah ketika terjadi letusan gunung berapi dan hujan meteor. Jadi penyebabnya tidak lain seperti itu. Rata-rata binatang reptil yang tumbuh pada atau hidup pada masa Mesozoikum itu sekitar 25 sampai 30 meter. Ya, kurang lebih seperti itu.
Yang keempat ada Neozoikum atau Kainozoikum, zaman kehidupan baru. Nah, di sini berlangsung kurang lebih 60 juta tahun atau disebut ya, yang pertama dibagi menjadi zaman tersier, zaman ketiga dibagi menjadi beberapa masa yaitu Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen dan Pliosen. Nah, ini mulai muncul model primata. Primata itu mirip dengan kera, ya kera. Disebut sebagai manusia purba. Ingat, manusia purba itu kera, bukan manusia. Nah, zaman Neozoikum ini yang kedua ada zaman kuarter atau zaman keempat. Dimulai sejak 600.000 tahun yang lalu. Lalu ada di zaman itu dibagi lagi ada Pleistocene atau Diluvium, berlangsung sekitar 600 juta tahun yang lalu. Ini keadaan alam masih liar, labil, artinya belum stabil, berganti dua zaman yaitu zaman glasial dan zaman interglasial. Nah, kalau zaman glasial ya, zaman glasial itu adalah zaman meluasnya lapisan es di kutub utara, sehingga pada masa itu Eropa dan Amerika itu masih tertutup oleh es, tepatnya di daerah Amerika bagian utara itu masih tertutup lapisan es. Kalau zaman interglasial itu adalah zaman antara dua zaman es. Ini di sini temperaturnya sangat naik. Lapisan kutub di utara itu mencair, permukaan air laut itu naik. Nah, dan terjadi banjir besar di sebagian tempat. Ini menyebabkan terbentuknya nanti beberapa benua. Itu. Di kala Pleistocene ini hanya hewan-hewan yang berbulu tebal yang dapat bertahan hidup. Karena pada masa ini sudah jelas dikatakan dari awal tadi, memiliki ketebalan es. Jadi esnya itu menutupi bagian Amerika Utara. Kemudian dari zaman tersebut itu meninggalkan peradaban manusia purba yang bernama Homo wajackensis, yang merupakan nenek moyang dari bangsa Australoid. Nah, pada kala Pleistocene tengah dan Pleistocene awal itu menyebar dari Asia ke selatan, sebagian besar dari mereka sampai ke benua Australia dan menurunkan penduduk yang bernama aborigin. Di sini berarti dapat dilihat petanya seperti ini. Penyebaran dari Asia masuk ke benua Australia itu menurunkan penduduk asli Australia yang bernama aborigin. Ini bisa kalian pahami ya, petanya seperti ini. Ada pergerakan penyebaran Homo wajackensis. Lalu ada kala Holocene ya, sebagian besar di masa ini kutub sudah lenyap sehingga permukaan air laut naik kembali. Manusia purba lenyap dan muncul manusia cerdas, ini yang dinamakan Homo sapien. Homo itu kalau dalam sejarah artinya manusia. Homo sapien itu cerdas. Ini hampir mirip kategorinya dengan manusia modern seperti sekarang. Nah, ada beberapa tipologi hasil budaya masyarakat praaksara di Indonesia ya. Tipologi itu contoh ada yang pertama zaman batu. Nah, zaman batu itu nanti terbagi lagi menjadi beberapa. Ada zaman batu tua yang dinamakan Paleolitikum, berlangsung selama kala Pleistocene. Zaman ini kurang lebih 600.000 tahun. Hasil kebudayaan zaman batu ini
dibagi menjadi kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Dinamakan kebudayaan Pacitan karena memang berada di daerah Pacitan dan Ngandong. Kalau kalian pernah mungkin besok ke Pacitan, bisa mampir ke yang namanya Gua Gong. Di sana banyak situs-situs peninggalan zaman batu. Kebudayaan Pacitan itu ditemukan oleh von Koningswald. Itu seorang peneliti atau arkeolog pada tahun 1935 di Sungai Baksoko, Desa Punung, Pacitan, Jawa Timur. Alat-alat batu dari Pacitan itu berupa kapak genggam, kapak bertangkai, kapak perimbas, kapak pencetak, pahat, genggam. Yang paling banyak berupa alat-alat kecil yang disebut juga sebagai serpi atau flag. Ini kalau dibahas pada zaman batu tua ini atau Paleolitikum, rata-rata penggunaan alat dari batu itu masih sangat kasar karena belum tahu sistem cara penghalusan. Lalu ada kebudayaan Ngandong. Nah, ini ditemukan di Ngandong dekat Ngawi, Jawa Timur, berupa kapak genggam terbuat dari batu dan alat-alat kecil yang terbuat dari serpih atau flag. Lalu yang kedua, selain zaman batu tua, ada zaman batu Madya, Mesolitikum, atau Madya itu pertengahan. Berlangsung pada masa kala Holosen. Perkembangan kebudayaan pada zaman ini berlangsung cepat daripada batu tua. Hal ini karena manusia pendukung pada masa zaman batu Madya itu adalah Homo sapiens, cerdas. Jadi sebagian alat dari zaman batu Madya ini sudah mulai dihaluskan. Kebudayaan tulang sampung, bone kultur. Nah, ini alat Mesolitikum yang ditemukan seperti mata panah dan flag. Ini biasa digunakan untuk kegiatan berburu pada zamannya. Ada ini beberapa contoh kebudayaan Toala, flag kultur. Ya, ada kurang lebih kalau flag itu skalanya ya lebar 5 cm dari lebarnya 5 cm. Tidak terlalu besar. Kapak genggam Sumatera atau Pabel Kultur ya. Ini di sepanjang pesisir Sumatera Timur Laut pada tahun 1925 ditemukan pebble, kapak genggam Sumatera. Hartshorn, kapak pendek, batu-batu penggiling, alu dan lesung batu dan pisau batu. Nah, beberapa alat batu yang masih kalian gunakan biasanya itu adalah kalau di dapur ada, silakan dicek, terbuat dari batu ya, bukan blender tapi manual. Lalu ada zaman batu muda dinamakan Neolitikum. Ini sudah sangat halus karena pengerjaannya sudah modern. Ini yang paling maju pada masa-masa batu sebelumnya karena di sini disebabkan adanya migrasi secara bergelombang penduduk Proto-Melayu dari Yunan, Cina Selatan ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Nah, untuk pembelajaran cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kalau bab 2 ini terlalu banyak, kita sambung di pembelajaran selanjutnya. Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan diberikan kepada kalian, disimak. Jadi cukup di sini dulu, tetap patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.